Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini di Aksesoris Review. Nah, kali ini aku mau berbagi lagi buat teman-teman yang lagi nyari TWS earbud yang sangat rekomendasi, yakni harga 100 ribuan. Dua earbud ini mungkin akan menjadi pilihan buat teman-teman yang lagi nyari earbud. Karena apa? Karena dua earphone ini cukup murah dan sangat rekomendasi. Apa aja sih kelebihannya dari earbud ini? Yuk kita mulai dari robot dulu. Ya, robot T30. Robot T30 Plus ini ya, karena ini adalah seri Plus, dia sudah ada LED indikator baterai pada casingnya. Nah, untuk build-innya sendiri ini berbentuk glossy seperti ini dengan packaging magnetik dan dengan lubang Type-C konektornya. Tentu saja ini adalah konektor terbaru dan ini akan mempermudah kita saat pengecasan karena rata-rata smartphone sekarang sudah menggunakan Type-C. Untuk model earbudnya sendiri juga cukup bagus. Earbudnya sendiri cukup baik karena dia berbentuk seperti ini. Dia cukup kedap dan touchpadnya sendiri di bagian depan, tidak bagian samping sendiri. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk mengelupas plastik bagian sini nih. Perhatikan, ini masih ada plastiknya karena ini akan menghalangi dua konektor ini untuk mengecas di dalam case-nya bagian sana. Tuh lihat, oke? Nah, untuk suara robot T30 sendiri, T30 Plus sendiri ini cukup baik ya. Dia bassnya cukup bulat, cukup empuk, dan bassnya rata-rata ciri khas robot ya. Kalau robot itu hanya bassnya itu sedikit bulat. Nah, dia tuh bassnya bulat dan padat gitu ya bassnya. Tapi dia untuk treble-nya dia kurang ngecring. Hampir kalau menurut saya kurang seimbang ya. Oke, kurang seimbang. Tapi kualitas bassnya cukup enak, lembut, padat, empuk sekali. Dan keistimewaan lain dari earbud T30 Plus ini, kita juga sudah mendapatkan bantalan cadangan, yakni dua pasang ya, dua pasang kemarin kita dapat. Mungkin teman-teman yang belum melihat unboxing saya waktu unboxing T30 Plus ini mungkin bisa dilihat di video saya sebelumnya. Linknya ada di sini. Oke. Nah, untuk pemutaran musik sendiri ini hanya cukup mudah, sama seperti robot TWS pada umumnya, yakni ditekan 2 kali untuk next lagu, tekan 3 kali, tekan 2 kali untuk play pause ya, tekan 3 kali, di bagian kanan untuk next, dan di bagian kiri 3 kali untuk previous. Dia tidak ada mode game ataupun mode musik, dia hanya satu mode saja. Dan dia juga tidak support untuk membesarkan dan mengecilkan volume. Untuk daya tahan baterainya sendiri, dia diklaim robot dia sanggup bertahan hingga 4 jam dan plus 18 jam case-nya. Jadi total bisa bertahan 22 jam. Nah, pengalaman menggunakan earphone robot TWS ini cukup baik ya. Hanya saja untuk kualitas koneksinya yang 5.3 saya rasa cukup baik kalau digunakan. Tapi kemarin sempat beberapa kali, jadi kualitas jarak jauhnya yang diklaim robot bisa sanggup berjarak hingga 10 meter, tapi tidak sedikit tersendat ya pada jarak sekitar 6-7 meter. Jadi sesuai dengan apa yang diklaim robot. Oke. Nah, untuk penggunaannya sendiri cukup baik, cukup gampang. Dia sudah bisa digunakan salah satu earbud kita gunakan, dan jika kita menggunakan keduanya juga cukup gampang. Ketika kita colokkan dan kita gunakan langsung terkonek otomatis. Kita matikan satu dan kita pakai lagi juga akan terkoneksi otomatis. Oke, mungkin itu saja sekilas untuk TWS robot T30 Plus, dan kita sekarang langsung ke Lenovo ThinkPlus LivePods XT81. Nah, Lenovo ThinkPlus XT81 ini cukup baik
desainnya. Ya, berbeda sekali karena emang ThinkPlus T81 ini diperuntukkan bagi kaum gamer yang suka main game, jadi desainnya pun cukup apik dengan model yang cukup kekinian ya. Dia magnetik bagian sini juga cukup kuat tuh magnetiknya. Hanya saja ini ada sedikit rongga yang sedikit saya nih, ada rongga. Mungkin teman-teman bisa ngelihat tuh ada jarak sini. Aturan kalau mungkin ini pas gitu, jadi tidak mudah goyang tuh, lihat. Kalau dia goyang seperti ini, dia akan tercabut dan terkonek. Dia akan terlepas dari case-nya dan akan mengecas dan berulang kali seperti itu ketika ini akan berguncang ya. Ini yang sedikit saya kurang suka model ini. Aturan sebenarnya kalau ini sudah didesain sedemikian rupa sih sebenarnya, ini maksudnya ada bagian nonjol ke dalam itu, hanya saja dia tidak mengena ke airbudnya, jadi masih goyang ya. Oke, tapi desainnya sendiri cukup cakep, cukup apik. Jadi nih, lihat nih, balutan warna LED hijaunya juga cukup mantap. Warna biru dongkernya ini yang saya suka. Dengan di bagian depan ada tulisan Lenovo dan dia charging case-nya sudah menggunakan port Type-C. Untuk airbudnya sendiri dia modelnya seperti ini, berbeda dengan robot. Tapi ya, untuk kualitas suaranya saya cukup suka dengan ThinkPlus karena dia suaranya strong ya. Seperti yang saya ulas di sebelumnya, dia suaranya cukup strong, seimbang antara treble dan bassnya. Tapi bassnya tidak sepadat dan sebulet robot T30 Plus. Tapi untuk keseimbangan suaranya, jadi saya masih suka dengan XT81. Dia cukup gimana ya kalau saya jelaskan, suaranya itu cukup kuat gitu ya. Jadi suaranya itu kenceng dan seimbang. Jadi ada sih beberapa tipe TWS itu yang kencengnya itu kenceng sember ya, tapi kalau untuk ThinkPlus Lenovo XT81 ini sangat-sangat bagus sekali. Oke. Dan untuk penggunaan baterainya sendiri, dia diklaim ThinkPlus sudah dia bertahan hingga 24 jam ya, plus case-nya. Dan untuk kekurangannya ya tadi, selain ini mudah goyang dan LED ini menurut saya di samping yaitu tadi ya, untuk keindahan untuk desain saya rasa ini cukup baik ya. Tapi ternyata kekurangannya justru malah di LED-nya ini, karena LED ini ketika kita gunakan untuk mengecas earbudnya tuh, lihat dari tadi ini menyala karena earbudnya ketika mengecas di case-nya dia terus-terusan menyala, dan ini mengakibatkan case baterai pada case-nya itu juga akan cepat habis ya. Ya pastilah, karena di samping untuk mengecas earbudnya dia juga akan termakan daya pada LED ini. Oke. Nah, itu saja kalau menurut saya. Tapi keseluruhan cukup baik, cukup worth it. Dan bagaimana rekomendasinya, pilih robot atau Lenovo? Kalau dari yang suka bass yang bulat padat, saya sarankan memilih robot. Tapi kalau suara yang seimbang dan suara kenceng, saya sarankan untuk memilih Lenovo ThinkPlus XT81. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya bagi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa rekomendasikan buat teman-teman yang lagi mencari earbud terbaik harga 100 ribuan. Kurang lebih ini harga 150 ribuan. Mudah-mudahan akan menjadi pilihan teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan di video-video terbaru dari Aksesoris Review. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.